sih? Bertahun-tahun orang hebat. Jadi pendeta ya, Dewan sudah. Tadi itu nggak sengaja. Kami dalam perjalanan ke sini karena ada ibadah awal tahun, semester. Bukan, awal tahun ajaran baru ya. Nah, tiba-tiba dua anak ini tanya, dan sorenya ada apa? Ya enggak sih, kan tadi sahur dari pagi, setengah 8 tadi saya sudah ada di SMA, SMK, bertemu dengan anak-anak di sana. Lalu jam 11 saya tadi mengajar biasum, lalu ada rapat jam 1, jam 3 tadi ada ibadah pembukaan. Ya udahlah, udah gelar di rumahnya ibu dan semua harus datang ini. Ya, saya bilang, ternyata pas langsung. Baik, siap belajar firman Tuhan? Amin. Oke. Kalau kita mendengar kata masalah, persoalan, problem, itu yang muncul di benak kita apa? Gangguan duit, awas. Ayo, problem, masalah, persoalan, itu kalau kita dengar kata itu, yang muncul apa di benak kita? Ayo. Kapan berlalunya? Oh, nggak lulus ini. Oke, apa? Hanya yang lain. Begitu mendengar kata problem, masalah, persoalan, nggak nyaman. Apalagi apa? Harus bisa menyelesaikan. Harus bisa menyelesaikan. Satu lagi yang di rumah boleh. Ini operator saya Brian Pardede. Keren. Bacakan ya Brian, kalau ada yang oh ya tadi tanya dulu, kenapa kok nggak ada pengumuman mendadak sekali? Memang mendadak. Jadi saya ini kalau ada kesempatan ngajar selalu langsung sosial media jalan semuanya. Satu lagi, dengan kata problem, masalah, persoalan, apa yuk? Dan orang-orang hebat seperti nggak pernah punya masalah aja, tapi nggak mau jawab. Apa yuk? Dengan kata masalah, problem, persoalan, dihadapi. Kenapa harus begini lagi? Oh, kenapa harus begini? Salah semua. Begitu saudara mendengar kata masalah, persoalan, problem, harus berani berkata, itu berkat Tuhan. Iya. Amin. Amin. Betul? Saya tanya baik. Kira-kira kalau hidup itu nggak punya masalah, enak atau tidak? Hambar. Lo betul tidak? Seperti orang makan, masakannya nggak pakai garam. Lo iya atau tidak? Betul kok. Jadi masalah itu berkat. Betul nggak? Betul? Oke. Renungkan kalimat ini. Semua yang kita temukan dalam hidup kita, penemuan-penemuan yang hebat itu selalu ditemukan oleh penemu yang punya masalah. Betul atau salah? Kalau tidak ada masalah, penemu-penemu itu tidak menemukan sesuatu. Maka itu kita harus berani berkata, masalah itu berkat. Amin. Amin. Telat amin juga. Serius, masalah itu berkat. Jangan dihindari. Tapi jangan jadi masalah, itu lain lagi. Benar ya? Masalah itu berkat. Dokter tidak akan jadi dokter kalau tidak ada nggak ada orang sakit. Ini yang kita harus hadapi dalam hidup. Saya tanya, kita ini kenal masalah, bedakan dengan dapat masalah. Yang saya tanya, kita ini kenal masalah itu sejak umur berapa? Baru lahir? Salah. Sejak belum lahir. Belum. Mana ada ibu hamil dianggap enteng, ringan? Iya atau tidak? Iya. Dokter ahli kandungan sehebat apa,
mereka tidak boleh mengentengkan kehamilan seorang ibu karena risikonya itu besar. Berarti saudara dan saya sudah kenal masalah, sudah ketemu masalah sejak kapan? Dalam. Nah, seharusnya makin tua usia kita, harusnya bagaimana kalau ketemu masalah lagi? Makin jago. Apa? Makin pintar. Betul. Apalagi? Sudah biasa. Sudah biasa. Apalagi yang sebutan ada satu kalimat lagi. Makin bersyukur. Makin Bersyukur. bersyukur. Bersyukur atau bersyukur? Bersyukur. Satu lagi. Jadi seharusnya kalau kita ketemu masalah terus apa? Ya, dinikmati. Dinikmati. Salah semua. Makin banyak berkat. Yang betul begini, ye teman lama ketemu lagi. Itu kan teman lama itu. Dia ada dengan kita sejak kita masih dalam kandungan, kan teman lama. Ah, kok nggak percaya? Loh ya atau tidak? Ya. Jadi kalau dia datang kapan-kapan, jangan nangis, senyum, lu lagi. Betul? Lu kan teman lama. Maka itu kita melihat dari sudut pandang ini yang luar biasa. Dalam hidup ini memang apa ya, unik sekali. Susah kita katakan salah atau benar. Maaf. Saya kira di sini nggak ada. Perlu nggak ada orang jual peti mati? Ya, saya tanya kok. Perlu tidak? Betul? Tapi jujur loh, Dari nawarin. apa harapan orang yang jual peti mati? Loh, maksud bisa diam? Loh, wajar nggak? Apa harapannya? Sudah, nggak usah ngomong diam. Apa tujuan orang buka apotek? Ya Allah. Bukan jual obat, saya tahu. Masa jual saksi apotek baru. Enggak. Banyak orang sakit. Walaupun nggak ada kata mengharapkan orang sakit, ya tapi kalau ada orang sakit apoteknya laku, sama gaji apotekernya, gaji karyawan. Ya atau tidak? Pengacara itu ngarepin apa? Ngerti nggak hal ini sudah? Ternyata satu-satunya kelompok orang yang sangat mengharapkan kita baik, idola yang punya biar kaya kamu, itu perampok. Loh ya tidak? Maling-maling itu ngarepin kita tidur nyenyak loh. Kok nggak percaya deh? Kenapa? Nah inilah fakta hidup. Nggak ada yang bisa disalahkan. Tapi itu fakta dalam kehidupan. Maka itu seharusnya makin tua usia kita, harusnya makin pintar dalam menghadapi masalah. Tapi kebanyakan pintar atau ayo, pintar atau lemes. Aduh, kasihan. Oke, kita belajar. Ternyata menurut firman Tuhan, masalah itu cuma dua hal. Satu, tidak mau melupakan masa lalu. Dan dua, tidak mau mengampuni atau berdamai. Ini masalah. Coba renungkan kalimat. Hidup ini berjalan atau diam? Jalan. Berjalan itu maju atau mundur atau miring? Maju. Nah, ketika hidup ini harus berjalan dan berjalan itu maju, ternyata kita punya masalah. Kalau kita ketarik-tarik terus yang dulu. Betul atau tidak? Mari kita baca ayat yang pertama ini. Filipi 3 ayat 13.
Jadi masalah itu bukan karena nggak punya uang, karena sakit, karena ini tetangga, karena apa, tidak. Masalah itu kalau saudara tidak mau meninggalkan masa lalu, selalu diingat terus dan sering bicara begini, aduh seandainya, aduh seandainya. Nah, itu orang paling bodoh sedunia. Kenapa? Yang sudah lewat walaupun bagus, baik, yang hari ini tetap akan lebih baik daripada yang itu. Betul? Dan hari ini, esok masih banyak hal lagi yang Papa sediakan buat kita. Tapi karena banyak orang tidak mau meninggalkan, melupakan yang lalu, maka berkat-berkat yang hari ini, yang besok hilang semua. Karena orang itu hidup di masa yang udah baca satu barengannya Filipi 3 ayat 13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah mendapat. Nah, stop dulu. Saudara, aku sendiri nggak nganggap bahwa aku telah mendapat itu, karena masih di depan, masih belum tahu, belum ada. Kalimat berikut, tetapi ini yang kulakukan. Apa? Aku melupakan apa yang telah dilakukanku dan mengarahkan diri kepada apa yang dilakukan. Nah, aku belum nangkap karena itu belum terjadi. Tapi ini yang aku lakukan, melupakan apa yang telah di belakangku dan apa? Mengarahkan diri kepada apa yang dia lakukan. Terus ayat 14, lari-lari kepada tujuan. Apa tujuannya? Dia untuk memperoleh dia. Apa itu adanya? Panggilan surga dalam Kristus Yesus. Ini hidup. Termasuk yang ngikuti di rumah. Kalau ada di antara saudara nggak pernah bisa melepaskan yang sudah terjadi, coba jawab jujur. Ada nggak yang namanya manusia hidup nggak pernah mengalami yang jelek, yang menyakitkan, yang menyedihkan di masa-masa yang dulu? Ada. Semua kita pasti pernah mengalami. Semua. Maka itu rugi besar kalau kita tidak melupakan yang sudah lalu. Karena di depan ini banyak hal yang Papa sediakan. Ingat janjinya di Ratapan 3:23, selalu baru tiap pagi. Masih ingat ayat itu? Besar setiamu. Percaya enggak? Hal yang baru yang setiap pagi Tuhan sediakan buat kita itu gak cuma satu. Betul? Pasti lebih dari satu. Amin? Karena Papa kita tidak pelit. Dan Papa kita di surga punya banyak hal. Maka itu gak mungkin dia cuma kasih satu. 10 saja yang dia beri masih terlalu sedikit dari apa yang dia punya banyak. Amin. Maka itu yang sudah terjadi. Misalnya, maaf, tahun 96 rumah saudara terbakar habis, emas semuanya hancur. Nih, kalau 96, nah sekarang 2024, dan orang itu hidup mundur berapa tahun nih? Berapa tahun? 96 kita sekarang 28. Bayangin, orang antik kan? Orang antik kan? Antik sekali. Sehingga kalau ngomong di 2024, aduh seandainya rumahku nggak kebakar tahun 96. Saya beri contoh lagi, anak-anak muda ini. Aduh, seandainya pacarku nggak mati tahun 74. Aku sudah punya cucu sekarang. Dia ngapain lu gak kawin-kawin? Loh, ngerti gak contoh ini? Siapa yang rugi?
Ya sudah, seperti ya sudah mau diapain? Semua kita juga harus meninggal. Lihat atau tidak? Aduh, seandainya capek itu kayak begitu, saudara. Seandainya, betul kan? Ya, maka itu siapa saja di antara kita yang sudah ada di hari ini, masih ingat yang dulu rugi besar. Amin. Apa ada yang baru? Hari ini tuan rumah mensyukuri 52 tahun, sudah 25 umurnya. Di Bali aja supaya muda terus. Ada banyak hal yang terjadi selama 52 tahun ini, betul? Tapi lebih banyak yang akan terjadi di depan kita lagi. Nah, itu yang kita harus kejar. Jadi orang yang tidak mau melupakan yang sudah terjadi, seenak apa, sebagus apa, semanis apa, sepahit apa, serugi apa, maaf, dia orang paling bodoh di dunia. Loh, betul? Bayangkan suami istri tiap kali bicara ingat yang dulu, ingat yang dulu. Kira-kira keluarga itu jadi apa? Berantem terus. Ingat yang dulu terus. Untuk apa? Dalam bisnis untung rugi itu wajar, betul tidak? Justru untung terus itu yang nggak wajar. Kalau rugi terus jadi periksa kenapa ini rugi terus. Tapi normal dalam hal untung rugi itu wajar, namanya hidup. Tapi kalau kita menyesal terus, nggak mau move on, kalau kata move on istilahnya nggak mau bergerak maju, betapa bodohnya kita. Kan di depan ini masih banyak yang Tuhan sediakan. Ayo kita kejar itu. Amin. 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 Nah, ini yang namanya masalah. Jadi suami istri, ayo jujur. Jangan pernah berkata yang dulu lah. Sebagai contoh, ya, ini saya pernah mengalami kasus dari satu keluarga. Mereka menikah sudah 41 tahun. Tetapi di antara mereka selalu ada perkataan ini kalau ada masalah. Aku nggak akan lupa. 3 hari sebelum kita menikah, mamamu ngomong apa? Jadi ngomongin siapa itu? Ngomongin siapa? Mama mertua. Yang tertawa ini Loh, benar. Sudah menikah 41 tahun. Masih ingat 3 hari sebelum kita menikah, mamamu ngomong apa? Dan mama mertua sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Jadi ilustrasi. Apa kasih kita jadi anaknya? Diungkit-ungkit terus. Karena percaya bahwa Papa di surga nggak pernah ungkit-ungkit dosa kita yang lain. Coba bayangkan kalau Tuhan suka ungkit-ungkit kesalahan kita yang lalu. Jadi apa kita ini? Hebatnya ini Papa. Nah, orang yang tidak bisa keluar dari kalimat yang dulu itu artinya dia belum bisa mengampuni. Betul? Kalau kita sudah mengampuni, nggak akan lupa semua. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 19. Ini cara Papa kita mengampuni kita. Begitu saya ulangi lagi, masalah bukan masalah uang, bukan masalah penyakit, bukan masalah tetangga, bukan masalah orang ngomong, bukan. Masalah itu karena 2 hal ini. Tidak mau melupakan masa lalu dan tidak mau mengampuni atau tidak mau berdamai. Itu masalah. Coba saya tanya, cara jawab jujur. Dengan tidak ada 2 hal itu, hidup ini sudah berat atau ringan? Ayo, hidup ini sudah berat atau ringan? Tanpa masa lalu, tanpa bermusuhan. Hidup ini sudah berat.
ditambahi lagi dengan beban masa lalu, ditambahi lagi dengan dendam tidak mengampuni. Itu gepeng-peng, orang Jawa bilang. Tahu istilah gepeng-peng? Sudah keinjek jadi tanah. Maka itu hari ini kita harus menang. Amin. Amin. Besok 79 tahun Indonesia merdeka. Jangan hidup di zaman perang terus. Oke, jangan itu. Udah, baca. 1, 2, 3. Dunia dengan dunia oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah, ini yang penting. Papa di surga mendamaikan kita dengan dirinya tanpa apa? Tanpa memperhitungkan hitung-hitung pelanggaran kita yang dulu-dulu. Bayangkan kalau Tuhan mengampuni kita pakai kata tapi. Ini ingat dosa tahun 74. 7 batu 12 bulan. Di bulan keberapa? Ya aduh sudah. Saudara, taati semua firman. Amin. Kalau Papa mengampuni kita tanpa menghitung pelanggaran-pelanggaran kita yang dulu, seperti itu Papa mau kita mengampuni saudara-saudara. Amin. Tanpa ingat yang dulu, tanpa ingat yang dulu. Amin. Jadi dua hal ini sumber masalah utama dalam hidup. Mengerikan. Nah, di antara semua fakta hidup ini, ternyata urusan uang itu yang paling sulit dilupakan. Ya atau tidak? Ya. Bertobat. Oh iya. Amin. Berapa kasus terjadi kakak adik kandung berantem karena uang, karena harta, dan saling dendam. Menyedihkan sekali. Bukankah tiap ibadah, tiap doa kita mengucapkan doa Bapa kami dan ampunilah, ayo ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Itu perintah. Dan sekali itu perintah dari Tuhan Yesus untuk kita yang lakukan. Tapi sulit Tuhan. Tuhan gak tahu saya betapa sakitnya saya gara-gara perkataan orang itu. Mau berubah ini? Amin. Betul? Saya mau berikan bukti hari ini supaya saudara jadi pintar semua setelah pulang dari sini. Konsep ini ada di Alkitab. Nah, saya mau bagikan. Siapa pernah punya pengalaman ini? Suatu hari di salah satu dari 10 jari tangan saudara ada luka kecil. Tapi saudara nggak rasa. Tapi ketika saudara lagi makan coto dan merasa seru. Apa itu? Nah, marah pada jeruknya, jeruk saja. Kenapa kamu melukanya? Ada begitu? Kalau ada berarti orang. Orang apa ya? Jeruknya dimarahi. Sering nggak saudara buat itu? Loh, saya tanya jujur. Nggak tahu, saya bukti. Jadi harusnya orang itu berterima kasih pada si jeruk. Karena jeruk ini memberitahu ada luka. Betul kan? Tapi orang-orang bodoh marah-marah pada si jeruk. Dibatin lagi, diinjek-injek. Ini kebenaran. Saudara dan saya nggak akan bisa disinggung dan tersinggung oleh apapun dan siapapun kalau hati ini nggak ada luka. Ini fakta. Jadi kalau saudara masih bisa perih karena orang ngomong,
Berarti orang itu jeruknya kita yang maka itu kalau ada orang nyinggung harus terima kasih ya, kok kamu baik benar nyinggung aku. Amin. Harus berterima kasih. Namanya jajak ngerti. Jadi contoh saja ini. Saudara-saudara lagi tunggu seseorang di pinggir jalan, tadi uyihin, tadi mana menunggu orang, atau ada orang lewat di depan saudara, nggak kenal siapa orang, sudah mulai anjing kamu, marah nggak? Nggak marah nggak? Saya tanya. Siapa kamu bukan anjing kok marah? Loh ini loh penyebabnya, nggak pinter-pinter. Loh saya tanya. Anjing beneran ngomong anjing lu apa reaksinya? Loh apa si anjing asli? Kata-kata anjing kamu cepetan. Cuek, malas tahu. Iya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak kenapa bukan anjing kok marah? Berarti kita bodoh nggak? Sangat tahu nggak? Harusnya kalau ada orang ngomong gitu secara manis jawabnya, maaf ya anjingnya yang mana? Loh ya atau tidak? Iya. Nah ini loh sudah tersinggung ini bukan masalah. Masa baru ngerti sekarang? Pinter ah. Jadi betul masalah itu bukan karena gak ada uang, bukan karena sakit, bukan karena tetangga. Masalah itu dari dirinya yang gak beres. Saya lanjutkan jeruk tadi. Kalau di jari tangan kita nggak ada luka, meres jeruk 1 kilo, sakit nggak? Ya nganggur aja, pegel tahu. Loh ya, apa jeruk 1 kilo terus pakai tangan? Ngerti ilustrasi ini? Jadi masalah itu dari mana sumbernya? Dari diri sendiri, bukan orang. Dan itu yang Paulus katakan di Markus 7. Kita buka Markus 7 ayat yang ke-20. Jadi mulai hari ini saudara, lupakan yang sudah terjadi, baik sebaik-baiknya, buruk seburuk-buruknya. Gak usah dibawa ke hari ini, juga gak usah dibawa untuk besok. Setuju? Sudah. Yang kedua, selalu murah pengampunan. Markus 7 ayat 20. Sudah? 1, 2, 3. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Nah, bukan yang dari luar. Ayat 19, itu dari luar. 1, 2, 3. Karena bukan Dia dalam hati, tapi dalam mulutnya. Jadi yang dari luar itu nggak buat rusak karena dimakan masuk perut lalu dibuang ke jalan. Tapi dari dalam ini yang merusak itu. Baca lagi 20. 1, 2, 3. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, kalau kita punya masalah, bukan dari lu, itu gara-gara kamu itu gara-gara dia cari perkara kepadaku. Tidak. Lihat zaman COVID. Kalau imun kita kuat, mau kumpul 10 orang positif COVID, kita ketularan? Tidak. Jadi yang dari luar itu sama sekali tidak pernah mempengaruhi, tapi justru yang dari dalam ini yang menajiskan kita. Kalau saya pakai contoh ini, masih ingat kenapa Daud jatuh dalam dosa? Karena melihat Batseba mandi. Nah, apakah Batseba disalahkan? Ya tidak, jamnya mandi kok. Yang lihat itu kan kurang aja. Loh ya atau tidak? Ya. Nah, coba baca ayat 21. Ada berapa penyakit dalam tubuh manusia ini?
Mas Markus 7. 21, 1, 2, 3. Sebab dari dalam dari hati orang. Stop. Sebab dari dalam dari hati orang, bukan dari hati tetangga, catat. Bukan dari hati mama mantumu, bukan dari hati iparmu, dari dalam ini loh. Amin. Satu keluar, Timbul segala pikiran jahat. segala loh, ada kata segala jangan lupa, betul? Timbul segala pikiran jahat. Waduh, pikiran jahat ternyata nggak cuma satu, banyak. Dua, segala percabulan. Tiga, segala pencurian. Empat, segala pembunuhan. Lima, segala perzinahan. Enam, segala keserakan. Tujuh, segala kejahatan. Delapan, kelicikan. Sembilan, hawa nafsu. 10, hati. 11, hujat. 12, sombongan. 13, ampun dah, banyak sekali. Terus semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam hati kita, bukan dari hati orang tetangga, bukan. Dan menajiskan siapa? Orang lain kena. Jadi yang sampai tadi sore masih rajin nyalakan orang, gara-gara kamu. Hari ini bertobat. Ternyata gara-gara siapa? Ini juga. Semua penyebabnya dari sini, bukan dari orang lain. Siapa pernah melihat kasus ada orang lagi berdiri jejeran gitu, yang satu hidungnya gatal tapi nggak bisa naruh, terus goyang-goyang. Yang sini lihat, kenapa lu ngeliatin gua? Ada bisa seperti itu? Bisa nggak? Nah, lu tuh gatal kok kenapa? Kalau saya di situ deh, kalau garu pinggang. Nanti bayangkan kalau firman ini kita praktekkan dalam hidup, dunia aman nggak? Jawab, dunia aman tidak? Aman sekali. Semua sumbernya dari kita. Maka itu jujur. Maaf saya tanya. Pokoknya sebelum tidur nanti malam, periksa lemari hati masing-masing. Masih ada berapa koleksi musuh? Nggak ada nggak orang punya koleksi musuh? Jawab, ada tidak? Bahkan yang sudah mati-mati ada seperti itu. Jahat sekali itu orang. Nah itu yang merusak hidup, itu yang ngotori hati. Saya ingat waktu COVID, kalau kita sehat, imun kita baik, nggak bisa tertular. Jadi jaga. Dan selama COVID itu kita belajar bagaimana cara meningkatkan imun. Ternyata bukan cuma karena vitamin, karena makanan. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka itu percaya nggak, orang gila jarang sakit. Loh betul enggak? Orang gila itu jarang sakit. Maka itu untuk COVID itu mereka sudah social distancing sendiri. Loh ya atau tidak? Mereka, kalau lihat hidup mereka, mana bersihnya? Tapi sehat itu. Ya. Kita ini jaga semprot ini semprot situ, kena juga. Sampai tiap kali mau masuk rumah basah, semua dari depan. Hingga zaman itu ya, sampai orang sehat jadi sakit. Ya, semua diturutin, pagi berjemur, ya minum ramuan ini. Saya paling baca WA ada dilakukan semua. Jadi bonyok sendiri. Benar nggak? Karena itu sumbernya dari dalam. Kalau dari dalam ini sehat, itu luar biasa. Amin. Maka itu pulihkan diri kita dengan selalu gembira, percaya kepada Tuhan. Ada hidup nggak punya musuh, itu jauh lebih hebat
daripada punya duit tapi banyak musuhnya. Betul tidak? Hidup damai itu tenang, tidurnya nyenyak, asam lambung normal, tekanan darah juga. Nah begitu, saya punya ilustrasi. Ternyata orang yang mata duitan itu nggak perlu punya alat tensi darah, cek saldonya saja. Orang yang mata duitan itu saldo tinggi, tekanan darah normal. Saldo turun, tekanan darah turun. Udah betul nggak? Kan orang itu di otaknya duit melulu. Aduh. Suruh ngafalkan ayat susah, ngafalkan nomor rekening pintar. Betul tidak? Karena kan betul terus berkata, di mana ada duitmu di situ ada hatimu. Ini yang kita harus ini. Oh, kalau kita cita-cita, kalau saudara ampuni, menjengkelkan apa orang itu, dengan konsep aku juga lebih menjengkelkan di hadapan Tuhan. Kalau kita selalu ingat konsep ini, maka hidup itu damai, nggak punya musuh. Tidur, jangan tidur sebelum bersih hati. Tuhan ingin kita berdamai dengan semua orang. Karena dengan damai itu kita ini sehat. Hati ini bersih. Kalau hati kita bersih, maka saudara dan saya akan selalu menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Ayat terakhir, Mazmur 73 ayat 1. Jadi mulai hari ini suami istri kalau ngomong baik-baik ya, jangan bentak-bentak, jangan putus komunikasi. Ya, kalau ada orang bertamu ke rumah kita, kalau orang bilang rumah itu tenang sekali, tunggu dulu. Suami istri yang jarang komunikasi ya tenang rumahnya. Belum tentu damai. Karena habis ngomong panjang salah, ngomong pendek salah, gak usah ngomong. Betul tidak? Awas seperti itu namanya masih punya musuh. Itu namanya musuh dalam selimut. Ayo berdamai semuanya hari ini. Kalau suami istri berdamai, anak-anak bahagia. Betul? Kalau papa mama ribut, anak-anak capek. Betul enggak? Yakin ada suami istri kayak Tom and Jerry hidup? Ada. Kejar-kejar aman terus, nggak aman. Udah, lihat ini Mazmur 7:31. 1, 2, 3. Mazmur Ya. bagi mereka yang bersih hati. Sungguh Yahweh Tuhan itu baik, ternyata nggak untuk semua kita. Dia hanya bisa berbuat baik, menyatakan kebaikan kepada orang yang punya dua persyaratan hati, yang tulus hatinya dan bersih. Jangan bilang begini, Pak Pendeta Denny, saya itu nggak punya musuh, cuma malas ketemu. Mas kamu begini, ada enggak? Terus saya tanya, ada enggak? Punya musuh tapi malas ketemu, berarti masih musuhan. Awas gitu ya. Hari ini ayo semua kita bersih. Ketemu siapa saja, puji Tuhan. Ya, senang sekali, bahagia, kumpul semua orang. Serius, betapa celakanya hidup kalau kita tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Rugi besar. Karena kebaikan Tuhan itu segala-galanya buat kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan, pasti kita merasakan kejahatannya setan. Tapi itu aja. Bukan cuma satu di antara dua. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih, saya Denny.